beserta seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan, diberi keberkahan. Nah, bermula bermula dari menggadaikan motor ya, bermula dari menggadaikan motor akhirnya dijual. Karena kalau menggadaikan kan kita kena riba 20%. Akhirnya satu-satu harta yang ada waktu itu ya saya jual. Eh karena apa? Karena tidak ada waktu itu motivasi saya untuk ikut bisnis, tapi saya ingin hijrah. Ada 12 orang yang ke belakang waktu itu mengajak saya untuk bergabung di bisnis ini, tapi saya tolak mentah-mentah karena cara mereka seperti cara multi level marketing. Karena saya paling anti dengan multi level marketing, Mbak Ayu. 5 tahun belakang saya bukan siapa-siapa, saya hanya ibu rumah tangga yang tidak punya ilmu di multi level dan tidak punya ilmu juga bisa bicara yang benar tuh seperti Pak mentor saya Pak Agus Prasamya itu luar biasa, itu saya banyak belajar dengan beliau bagaimana cara public speaking ya. Dan hari ini mengupgrade ilmu melalui dari mentor-mentor yang sangat luar biasa. Alhamdulillah untuk prestasi sejajar dengan mereka Mbak Ayu untuk hari ini. Nah, saya bukan orang pertama yang masuk di PT BES ini untuk wilayah Jambi, tapi orang pertamalah, ibu rumah tangga pertama yang menjadi motivasi saya tertinggi waktu itu melihat beliau 32 hari sudah mendapat 1 mobil. Kalau beliau bisa, kenapa saya tidak? Saya hanya berpikir seperti itu waktu itu. Walaupun kesulitan saya untuk menemui waktu itu Bu Desmiati sulit sekali. Sulit. Hampir 2 bulan saya bergabung pun saya belum bisa bertemu dengan beliau waktu itu. Terus saya juga pertama kali bergabung diajak oleh seorang pedagang ayam potong, Pak Andi Tendri adalah sponsor saya langsung. Beliau tidak bisa bicara apapun, Mbak Ayu, nggak seperti Pak Agus tadi menjelaskan bla 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 bla, tidak ada sama sekali. Kerjanya hanya tidur. Kalau dia seminar pun kerjanya hanya tidur. Nah, dia hanya melihatkan waktu itu ke saya hanya video SLC, tidak ada kata lain. Jadi waktu itu karena saya lagi dalam keadaan keterpurukan, ada masalah keluarga yang tidak bisa saya selesaikan dengan cara saya sendiri. Saya keluar dari rumah saya sendiri, tinggal di kosan, mengajak anak 2, membawa motor hanya 1. Harta itulah yang saya bawa, yang saya jual langsung. Saya masuk di PT BES, tidak mau mengambil posisi yang kecil. Walaupun saya tidak tahu ilmunya, tapi saya ingin posisi yang terbesar. Karena kalau yang terbesar pasti hasilnya besar. Saya hanya berpikir seperti itu. Alhamdulillah, karena sponsor saya langsung waktu itu tidak menjadi inspirasi buat diri saya, tidak bisa saya belajar dengan beliau. Saya mengikuti mentor-mentor yang waktu itu sudah tembus 9 mobil ya di Jambi waktu itu. Mbak Ayu, ada 9 mobil yang tembus di Jambi. Salah satu ada Pak Haji Rudianto dan Pak Haji Andi Makassau. Mereka di atas Pak Andi Tendri. Karena kesulitan saya menemui Bu Desmiati tidak bisa-bisa. Jadi ilmu seperti apa ini, multi level ini? Saya hanya berpikir ini hanya penjualan produk seperti itu. Waktu itu saya hanya berpikir menjual produk dapat duit. Konsepnya kan dapat diskon. Diskonnya hampir 50% waktu itu. Nah, saya gabung ambil paket reguler. Kondisi motor saya yang harga waktu itu 12 juta, saya jual hanya kondisinya 8 juta, saya masuk mengambil posisi reguler, sisa uang yang 3 juta itu saya belikan semua kebutuhan saya untuk presentasi. Untuk saya presentasi. Jadi mentok Mbak Ayu, saya menjalankan bisnis ini jalan kaki. Kalau saya begitu keras dengan tim karena saya menjalankan bisnis ini dalam keadaan sulit. Kalau Anda masih pakai motor, pakai mobil, masih diberi fasilitas oleh Allah, tapi menjalankan PT BES ini tidak dengan sesungguh hati, maka saya bilang Anda tidak normal di sini mengerjakan. Karena apa? Saya waktu itu dalam keadaan sulit saja, saya punya impian dan impian saya begitu besar, saya ingin sukses.
Makanya saya membuat satu afirmasi di diri saya belajar dengan diri saya sendiri. Saya melihat orang menjual motor, orang menjual mobil waktu itu bisa paketan terbesar. Nah, apalagi ini marketnya luas waktu itu yang saya lihat. Ada produk kesehatannya, ada untuk kendaraannya, belum ada pupuk waktu itu. Dan ini bisa kita jual dengan cara kotaan, dengan cara per paket. Saya ingin membalikkan modal saya dulu. Saya ingin mengembalikan modal saya yang keluar. Waktu itu saya jual produk dengan cara enceran, dan alhamdulillah itu 3 hari produk yang saya gabung waktu itu reguler sudah tuntas habis saya jual. Dengan cara seperti apa? Saya melihat tadi, saya melihat orang jual motor, jual mobil, konsep orang-orang yang kerja kantoran seperti Pak Agus dulu ya, kerja di bank seperti pasti kan ganteng, pakai dasi, pakai sepatu. Walaupun jalan kaki saya juga harus profesional. Saya bawa laptop, saya pakai profesional, saya buat saya buat mentek waktu itu, saya buat pengenal nama. Saya telepon waktu itu Ustadz Amin, apa kira-kira yang bisa saya buat ini sebagai pengenalan nama saya? Buat aja Bu Hoiria, katanya, marketing eksekutif PTBS, jangan kau buat direktur PTBS, marah Pak Haji Febrian. Oke, siap tak? Saya buat waktu itu marketing eksekutif PTBS. Wah, keren lah saya Mbak Ayu. Waktu itu saya belum hijrah, karena saya belum ikut SLC. Saya masih pakai levis, saya masih tomboy, rambut saya cepak seperti Pak Agus itu tuh, yang ganteng itu. Maka saya dipanggil Hoiro gitu. Rambutnya dicat warna kuning ya. Rambut saya dicepak kayak Pak Agus itu, seperti polwan seperti itu. Nah, terus saya menjual, cara saya menjual pun mungkin secara brutal ya Mbak Ayu. Saya waktu itu saya berpikir ini harus saya kerjakan dengan cara gila, dan cara ini pasti berhasil. Ternyata memang berhasil. Afirmasi yang saya jual waktu itu pertama sekali saya membuat satu proposal. Proposal saya bukan hanya untuk diri saya, tapi saya membuat target pencapaian agenda. Agenda ini saya minta bukan dengan mentor atau dengan tim, tapi saya minta ke Allah langsung. Dalam waktu 6 bulan waktu itu ya, saya membuat agenda saya waktu itu 6 bulan, saya minta dapat mobil, 2 mobil, dan 1 Fajero. Dan saya mengukur kemampuan saya sendiri, mampu nggak saya mencapaikan ini? Ternyata saya mengatakan diri saya mampu. Karena segala sesuatunya, surat Yasin terakhir tuh kalau awal berkendak pasti saya bisa. Tapi yang jelas saya menjalankan dengan menjada-wajada. Saya menjada-wajadakan diri saya bersungguh-sungguh, saya lakukan di luar normal kalau kata saya Mbak Ayu. Saya menjalankan PTBS ini di luar akal normal. Karena apa? Karena yang saya lakukan itu benar-benar tidak bisa, yang saya melihat ya, ribuan tim saya tuh belum ada yang sama melakukan hal seperti saya. Waktu melakukan dulu. Belum ada. Kalau ada mereka pasti sama persis prestasinya dengan saya. Ternyata sampai sekarang Sumatera saja belum saya melihat satu perempuan yang sama dengan saya menjalankan PTBS ini Mbak Ayu. Karena kesulitan saya jalan kaki, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah melapor ke Pak Rudi, ke Pak Andi, saya tidak pernah melapor ke Pak Agus, ke Bu Des, tapi saya melapornya ke Allah. Saya hanya melapor ke Allah. Saya minta mobil dalam waktu dekat karena apa? Saya tidak mau, saya punya tim kepanasan kehujanan. Hanya itu saya minta. Tapi saya afirmasikan dan saya buat dalam bentuk gambar. Saya membuat gambar 50 gambar waktu itu, gambar mobilio warna putih. Saya tidak mau yang lain. Karena impian saya hanya itu. Nah, saya tempel di pintu kamar 5, bolak-balik jadi 10, pintu kamar mandi 5, karena saya kan tinggal di kosan, Mbak. Nggak ada tempat yang luas, hanya 2x3. Bawa anak 2 2x3, di situ saya sholat, di situ saya mandi, di situ saya semuanya di situ, di satu kamar itu. Jadi di langit-langit kamar itu saya tempel 10 gambar mobilio. Di tempat saya yang sholat saya tempel 10 gambar mobilio. Di tempat masak di belakang saya tempel 10 mobilio. Sehingga setiap hari saya mengatakan saya akan dapat mobilio. Makanya saya dikatakan waktu itu orang gila. Saya dikatakan banyak orang gila. Nah, afirmasi yang saya buat, saya yakin sekali, saya pasti bisa. Karena saya ketemu gambar itu, saya ketemu gambar mobilio, saya buka pintu kamar, ketemu 5 gambar mobilio, saya baca salawat Nabi 5.
Saya tempelkan tangan saya ke gambar mobil Leo itu, ya Allah, tembuskan aku di dalam 4 bulan mobil Leo warna putih. Hanya itu, Mbak. Dan ini ucapan ini adalah doa buat diri saya. Saya merasa ini ucapan adalah doa buat diri saya. Saya ketemu, saya selalu melakukan hal seperti itu. Saya ketemu di jalan, saya selalu baca salawat Nabi, ya Allah tembuskan aku mobil warna putih. Sehingga ratusan kali yang saya ucapkan setiap saya berjalan, ternyata Allah memberi mudah buat diri saya. Dengan cara seperti apa saya dimudahkan? Dalam waktu 2 bulan saya sudah dapat tuh dalam dikasih orang-orang yang hebat di jaringan saya. Saya tidak mengerti dengan multi level, saya pun tidak hebat. Tapi kebrutalan saya di jalanan, saya menjalankan PT BES ini yang membuat tim-tim saya pun menduplikasi dengan cara saya. Sehingga apapun yang saya lakukan waktu itu, tidak 1 hari moto saya tidak closing, tidak pulang. Itu moto saya. Sampai suatu malam, saya ada sampai jam 3 pagi, karena belum closing, saya tidak pulang. Saya tidak pulang, karena saya kesulitan saya presentasi bagaimana cara bisnisnya. Saya hanya menunggu orang datang, saya bawa orangnya, saya bawa ke tempat Pak Andi Makassau. Untuk apa? Untuk jelaskan bisnisnya. Hanya itu. Saya bawa orang, saya jelaskan bisnisnya ke Pak Andi Makassau. Nah, pikir Pak Andi Makassau waktu itu jam 11 malam, ternyata itu sudah jam 3 pagi. Karena saya nongkrong di dermaga kapal yang turun di Ancol, saya nunggu kapten kapalnya turun untuk jual eco racing dan Econek. Iya, connect dan pricing. Dan setiap hari pun saya selalu mengatakan priority. Nggak ada saya basic. Saya dari dulu nggak pernah basic saya ngomong, priority. Jadi ternyata apapun yang ada di pikiran kita, kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi orang-orang yang kita temui, Mbak. Rata-rata orang closing dengan saya priority. Makanya sampai sekarang saya untuk Sumatera digelar Ratu Priority. Masya Allah, keren. Karena apa? Karena kekuatan pikiran. Saya hanya melihat waktu itu kekuatan pikiran saya selalu mengatakan ini closing priority, ini closing priority. Nah, terus apalagi yang saya lakukan? Saya keluar jam 7 pagi sampai saya selalu nelpon ini leader. Pak Andi, pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Saya jam 1 malam. Saya tidak mau kalah dari leader. Kalau saya kalah dari leader, pasti prestasi saya akan kalah. Tapi saya ingin memenangkan prestasi saya dari leader saya, dari mentor saya bilang gitu. Ternyata terjadi hal sekarang, posisi saya tinggi dari mentor-mentor saya yang lain. Karena apa? Kekuatan dari prasangka baik saya ingin lebih dari mereka mengerjakan PT BES ini, saya yakin saya akan lebih dari mereka. Seperti itu Mbak Ayu. Jadi ini pastinya ada pengorbanan yang saya lakukan. Benar. Bagaimana saya punya anak waktu itu kelas 1 SD, kelas 1 SMA, yang motor saya jual, mereka terancam tidak sekolah. Tapi saya tidak pernah mengeluh dan menangis dengan keluarga saya. Karena air mata itu tidak ada lagi buat saya hanya ingin berjuang. Tidak perlu lagi air mata. Dan saya berjanji waktu itu dengan anak saya, beri waktu 1 tahun, kalaupun ibumu ini tidak bisa memperjuangkan kehidupanmu yang layak, jangan kau panggil aku ibumu. Itu saja. Ternyata motivasi tertinggi saya waktu itu adalah anak-anak saya. Dan saya harus memberi kelayakan hidup buat mereka. Karena kalau kita di bawah garis kemiskinan, lingkungan keluarga semua tidak akan menghargai kita, Mbak Ayu. Tidak akan. Selain kita banyak duit. Kalau sekarang sini kau, saya kentuti 300.000 untuk kau mau dengar. Lalat aja nggak mau ke rumah saya. Kenapa? Orang miskin. Seperti itu. Nah, cuma saya berkeyakinan di balik kesulitan Allah akan memberi saya kemudahan. Wah, kenapa saya mengatakan tidak ada perempuan yang sama dengan saya mengerjakan? Saya mengerjakan PT BES ini dalam keadaan terancam, bukan dalam keadaan baik-baik saja, Mbak. Setiap hari saya terancam mau disiram cuka getah, setiap hari saya mau dibunuh, setiap hari saya dicari. Tapi alhamdulillah Allah itu memberi saya seorang malaikat turun ke langit untuk membantu saya. Ya suami saya sekarang, beliau yang membantu saya, yang menarik saya dari kehancuran kehidupan saya seperti itu. Karena dulu Mbak Ayu, tiap hari saya beli bensin 10 liter mau bakar ruko saya, tiap hari saya beli bensin 10 liter mau bakar rumah saya. Ternyata itu salah.
salah. Dan saya ingat sekali, Pak Haji Rudianto mengatakan waktu itu ke saya, Bu Hoy, kau akan diganti ratusan kali lipat, yang penting kau ikhlaskan semua yang sudah hilang. Ya udah, waktu itu saya berpikir, ya juga, fokus aja kau di PTBES, nggak usah diurus yang lain-lain. Ternyata benar Mbak Ayu. Alhamdulillah, ada malaikat yang tanpa bersayap yang membantu saya, yang waktu itu dia yang membawa saya dengan kendaraan beliau kemana-mana. Saya waktu itu menjalankan PTBES ini, alhamdulillah sampai detik ini juga, sampai detik ini dia melindungi saya Mbak Ayu dan anak-anak saya. Dia melindungi saya dengan anak-anak saya, dan saya pun tidak pernah saya merasa dia adalah bapak saya, dia adalah suami saya, dia adalah kekasih hidup saya, dia adalah kakak saya, dia adalah orang terbaik buat saya Mbak Ayu. Tidak ada orang yang waktu itu membantu saya seperti beliau tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Saya nggak pernah nangis Mbak Ayu. Tapi kenapa malam ini saya nangis? Saya tidak pernah. Mungkin saya sangat kuat ya orangnya ya. Wonder Woman. Tapi kalau saya ingat kebaikan beliau, harta pun tidak bisa saya balas dengan kebaikan beliau. Walaupun sampai saat sekarang untuk ilmu PTBES ini dia belum ada apa-apanya Mbak Ayu. Dia hanya sebagai, dia tidak mau mempromosikan diri dia yang terbaik dan terhebat, tapi saya yang didorong untuk terbaik dan terhebat. Biar di mata dunia tahu inilah Hoiria yang dulu tercampakkan, ini Hoiria dulu yang selalu diinikan orang harus naik seperti itu. Dan dia tetap mendampingi saya, apapun ceritanya tetap mendampingi saya sebagai supir pribadi saya. Kenapa tidak kita informasi? Mbak Ayu, alhamdulillah saya ngambil padahal dulu saya tidak mau lagi Mbak Ayu untuk percaya ya dengan manusia, itu saya tidak pernah mau percaya lagi. Ternyata ada, kata saya, malaikat bersayap yang turun yang diutuskan Allah untuk membantu saya. Suatu hari saya pernah melakukan seminar di PTBES. Saya melakukan seminar, hari itu saya tembus mobil. Saya masih kurang waktu itu 120 poin, dan ini selalu saya ingat. Karena apa? Karena saya tidak gampang mengeluarkan air mata Mbak Ayu. Apapun kesulitan kehidupan saya, makan di jalan pun saya tidak pernah menangis. Anak saya yang saya titipkan kadang terbengkalai pun dengan orang, saya tidak pernah menangis. Tapi hari itu saya menangis karena apa? Saya pergi seminar waktu itu dari Jambi ke Sungai Bahar 2 jam. 2 jam itu. Dari sana saya harus mengisi seminar. Karena saya dulu harus mandiri. Karena mentor punya jadwal masing-masing. Saya tidak pernah mengeluh dengan mentor. Tidak bisa membantu, ya nggak masalah buat saya. Tapi saya datang ke sana dengan naik motor. Dengan naik motor bersama suami saya langsung resign. Suami saya langsung resign dari pekerjaan beliau, dan dia ingin melindungi saya dengan sepenuh hati. Dia tidak mau satu detik pun, tidak mau saya terjadi apa-apa. Jadi dia resign dari pekerjaan. Dia kemana saja dia membawa saya pergi. Waktu itu saya ke Sungai Bahar, saya berangkat dari rumah, saya hanya bawa uang 50.000. Uang 50.000 ini saya isi minyak. Saya pikir dia ada uang, dia pikir saya ada uang. Ada sisanya 2.000 perak. Itu di perjalanan hujan saya jatuh, harus mengisi seminar. Saya harus berangkat seperti itu. Karena sudah ramai ini menunggu saya. Saya jatuh dari hujan karena jalannya licin. Waktu dulu jalannya licin dekat desa Yogan itu tanah semua, baju saya kotor. Singlet dia dibuka untuk bersihkan semua baju saya, Mbak Ayu. Diantar saya sampai ke tempat, saya ngisi seminar sendirian ya, saya tunggal ngisi seminar. Sampai jam 5 sore. Jadi pagi saya tidak makan, Mbak Ayu. Saya sudah jerit-jerit ini ngisi seminar, sudah konsentrasi full. Saya pikir orang ada yang memberi saya makan, ternyata tidak. Tidak. Ya, saya pikir kan kalau kita jadi narasumber kita dikasih makan ya, Mbak Ayu. Ternyata tidak. Betul. Jadi saya mengatakan kepada suami, tolong dibeli saya makan, saya lapar. Ya sini uangnya, saya nggak ada uang. Coba ambil di jok motor, saya bilang. Ada sisa uang 2.000 itu beli. Dibeli roti 1, air aqua yang 500 perak itu 2. Saya potong rotinya 2, kau makan 1, saya makan 1. Dia nangis. Dia nangis kenapa? Dia tidak bisa memberi nasi sepiring untuk istrinya. Itu yang ditangiskannya. Ya, jadi saya nangis.
Saya kalaupun saya nangis, pasti ini ngedon. Pasti ini dia sudahlah, nggak usah jalani PTBS lagi. Ya, seperti itu. Jangan jalani PTBS, biar aku kerja. Kebutuhanmu aku penuhi semua. Nggak usah kerja. Oh, nggak usah, saya bilang. Santai aja, bro. Saya bilang. Karena saya nggak mau dia nangis. Gitu. Santai, bro. Yakin ini, saya bilang, nanti ada yang nepon kita untuk makan. Karena saya nangis, Mbak Ayu. Tapi air mata saya nggak ada, tapi di dalam mungkin ya. Saya terhanyut. Cuma dia lebih parahnya dia, karena dia laki-laki kok nggak bisa memberi makan sepiring untuk istrinya waktu itu. Seperti istriku lapar nih, sudah ngisi seminar. Nah, tapi kok nggak dikasih makan gitu. Ya nggak apa-apa kan. Kita tunggu 1,5 jam. Ternyata 15 menit waktu itu telepon ada toke sawit yang suruh saya presentasi mau gabung Priority. Ya gas ke sana, gas. Ya maghrib, ya kita kasih makan, ya sudah tenang dikasih makan kan Mbak Ayu. Alhamdulillah, saya konsenkan langsung pikiran saya, jam 9, 4 Priority langsung masuk beliau. Langsung bawa uang waktu itu sekitar cash 120 juta, sisanya ditransfer. Langsung malam itu saya tembus mobil Mbak Ayu. Ternyata saya yakin Allah, ternyata Allah memberi saya kesulitan. Kalau saya tidak sabar waktu itu, saya pulang, ini tidak akan saya dapatkan. Nah, pelajaran yang kita dapatkan Mbak Ayu. Nah, sesulit apapun Anda menjalankan bisnis ini, jangan pernah berhenti dan menyerah. Sekali saja Anda melangkah menyerah menjalankan PTBS ini, Anda akan mundur menjalankan PTBS ini. Anda tidak akan mendapatkan impian yang selama ini Anda impikan. Nah, terus saja berkarya, terus saja bekerja. Apapun keadaan, dalam kondisi apapun kita, pasti Allah memberi kita ujian itu tidak batas di luar kemampuan kita. Yakinlah Bapak dan Ibu. Kalau Anda saat ini masih di bawah garis kemiskinan, kalau Anda sekarang masih banyak hutang, kalau Anda ingin pergi haji dan umroh yang belum tercapai, kalau Anda yang masih punya orang tua ingin mengurahkan orang tuanya, berjuang, cukup berjuang di PTBS ini. Tidak perlu modal besar. Yang penting Anda mau melakukan, yang penting Anda berjuang, yang penting Anda belajar, ikuti kata mentor Anda, yakin Anda akan sukses. Karena saya sendiri salah satu bukti, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya ilmu di multi level manapun, tapi saya tidak pernah berhenti menjalankan sampai detik sekarang, Mbak Ayu. Alhamdulillah, saya bisa pencapaian peraih terbanyak Sumatera untuk perempuan, Mbak Ayu. Dan saya akan mengalahkan laki-laki sekarang, Mbak Ayu. Karena apa? Itu motivasi tertinggi kita, Mbak Ayu. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, pasti akan mungkin terjadi. Surat Yasin terakhir itu yang saya gaungkan di diri saya, manjada wajada yang saya gaungkan di diri saya. Kalau Anda masih ketawa dengan garis kemiskinan, Anda orang miskin, tapi masih ketawa dengan kehidupan Anda, berarti Anda tidak normal, hidup aja di rumah sakit jiwa sana, nggak usah punya impian apapun, karena Anda tidak layak hidup di muka bumi ini. Hidup itu perlu perjuangan, bukan untuk ditangisin. Apapun keadaan kondisi Anda, mau perempuan, mau laki-laki, apapun profesi Anda berhak untuk sukses di sini, Mbak Ayu. Terima kasih.